Oke, perkenalkan kami dari kelompok yang membahas MinSafe Clustering, di mana untuk memenuhi proyek ETS Machine Learning kami. Jadi di sini saya beranggotakan 3 kelompok, yakni ada Amel, Amelia Kurniafitri, ada Ratna Maulida Wulandari, dan saya sendiri, Agazir Bayu Kusuma Warna Putra. Dan secara garis besar kita akan membahas keempat poin berikut, bisa dilihat. Dan langsung aja kita lanjut ke algoritma MinSafe Clustering. Nah, apa sih mean-safe clustering itu? Mean-safe clustering adalah algoritma clustering non-parametric yang bertujuan untuk menemukan blobs atau daerah padat dalam suatu dataset. Nah, dengan kata lain, setiap titik data itu bergeser ke arah aslinya yang akan menggunakan titik data ke dalam cluster terdekat, dan proses ini terus berlanjut hingga titik data itu konvergen ke lokasi stabil yang mewakili pusat cluster yang berbeda. Nah, pada mean-safe clustering tidak perlu menentukan jumlah cluster terlebih dahulu, beda kayak metode-metode yang lain. Nah, untuk istilah-istilahnya ada data point. Data point itu apa? Data point merupakan titik data atau satu pengamatan atau pengukuran dalam satu dataset. Sedangkan center itu apa? Titik pusat dari sebuah cluster yang mewakili lokasi rata-ratanya dalam ruang fitur. Sedangkan kernel itu kayak ruang fiturnya sendiri. Itu kernel. Nah, untuk MinSafe clustering, visualisasinya dapat dilihat seperti ini. Nanti untuk cara kerjanya dapat di next bab. Nah, untuk kok tiba-tiba KDE method? Ya, pada dasarnya si MinSafe clustering ini didasarkan pada konsep KDE atau Kernel Density Estimation, di mana KDE method merupakan metode untuk memperkirakan distribusi dasar dari sekumpulan titik data. Nah, KDE juga membantu jika menggambar garis kontinu yang menggambarkan kepadatan titik tersebut yang menunjukkan di mana titik tersebut kemudian besar muncul. Misalkan nih, ini ada di kursor, ini X sama dengan 1 lah. Nah, satu ini yang biru ini itu garis KDE, di mana satu ini ada di sini. Nah, ini lebih dekat di jadi KDE ini akan mendorong titik ini menuju ke puncak terdekat. Berarti dia jadi anggota cluster yang sini. Nah, begitu juga kalau misalkan ini X2 atau 3 nih. Nah, ada di daerah sini, jadi dia akan mendorong, KDE ini mendorong titik data menuju ke puncak lokal yang paling terdekat, yaitu di sini, seperti itu. Nah, untuk next-nya, ada penerapannya, ada segmentasi gambar dan peletakan objek dalam analisis video. Misalnya segmentasi gambar, kita itu membedakan suatu objek tertentu berdasarkan citra atau gambar. Nah, untuk peletakan objek dalam analisis video ini dapat dilihat, kita fokus pada satu pemain, kita mau tahu nih nge-track pergerakan pemain itu dari mana sampai mana, seperti itu. Mungkin untuk cara kerjanya bisa dibantu oleh Amelia Kurnia Fitri. Oke, selanjutnya bagaimana sih cara kerja dari MinShift clustering ini sendiri? Nah, secara singkatnya, MinShift clustering ini bekerja dengan cara menggeser titik data ke arah kepadatan data tertinggi di sekitarnya. Jadi, berdasarkan radius pencarian tertentu yang disebut bandwidth. Nah, titik-titik nanti yang berhenti di lokasi yang sama akan dianggap berada dalam satu cluster. Nah, seperti yang dijelaskan oleh Abgaza sebelumnya, bahwa pada MinShift clustering ini menggunakan kernel density estimation atau KDE. Nah, algoritma ini menggunakan fungsi kepadatan probabilitas dari suatu variabel acak untuk mengidentifikasi area dengan kepadatan data yang lebih tinggi di setiap iterasi. Nah, untuk rumusnya dapat dilihat dalam layar di mana H adalah parameter bandwidth atau lebar jangkauannya. Nah, kernel yang paling umum digunakan biasanya itu Gaussian atau normal. Selanjutnya, cara kerja selanjutnya ini adalah menentukan bandwidth yang tepat atau kita mengestimasi bandwidth. Nah, hal ini sangat penting karena akan menentukan seberapa luas lingkungan tiap titik untuk mencari tetangga. Nah, bandwidth yang kecil akan menghasilkan terlalu banyak cluster. Sementara sebaliknya, kalau bandwidth-nya besar, dia akan menyatukan semua titik menjadi satu cluster. Nah, ada beberapa cara yang bisa digunakan untuk mengestimasi atau memilih bandwidth. Yang pertama, Scott rule. Untuk rumusnya dapat dilihat di dalam layar. Untuk aturan Scott rule ini bisa mengimbangkan bias dan varians, sehingga cocok sebagai titik awal dalam banyak kasus. Kemudian yang kedua ada Silverman's rule, mirip dengan spots, tapi lebih cocok untuk data dengan distribusi atau unimodal. Nah, untuk cross validation ini mencoba-coba beberapa nilai bandwidth.
Nah, untuk langkah-langkahnya, pertama kita bagi data tren dan juga validasi, kemudian menjalankan MinShift dengan berbagai bandwidth, kemudian mengevaluasi hasilnya dan memilih bandwidth yang meminimalkan kesalahan. Dan kedua terakhir ini ada expert knowledge dan adaptive bandwidth. Nah, untuk expert knowledge ini pengetahuan ahli. Jadi, seseorang yang sudah ahli bisa langsung menentukan atau mengira-ngira bandwidth yang cocok untuk data itu berapa. Untuk adaptive bandwidth, ini untuk data yang kepadatannya bervariasi. Jadi, akan diterapkan bandwidth berbeda di setiap wilayah. Nah, untuk selanjutnya, ada MINSI vektor yang menunjukkan arah dan seberapa jauh titik perlu digeser agar lebih dekat ke area yang lebih padat. Untuk rumusnya bisa dilihat pada layar, yang dimana N menunjukkan lingkungan di sekitar titik XI yang ditentukan berdasarkan nilai bandwidth. Jadi yang terakhir ada iteratif dan konvergensi. Jadi yang pertama kita menghitung MINSI vektornya untuk setiap titiknya, kemudian menggeser titik ke arah P atau tetangganya, kemudian diulang-ulangi sampai pergeserannya sangat kecil dan titik-titik akhirnya akan berkumpul dan dianggap satu klaster. Nah, konvergensi terjadi saat pusat-pusat klaster berhenti bergerak. Jadi titik-titik ini menunjukkan puncak kepadatan lokal atau center cluster. Next, next selanjutnya dijelaskan oleh teman saya. Nah, berikut adalah kelebihan dan juga kekurangan dari MinShift clustering itu sendiri. Yakni yang pertama adalah kelebihan, tidak memerlukan jumlah cluster. Jadi, MinShift clustering ini tidak seperti K-means. Jadi, tidak memerlukan penentuan jumlah cluster sebelumnya. Lalu, fleksibel terhadap bentuk cluster. Dapat menangani cluster dengan bentuk yang ukuran yang tidak teratur. Lalu, robust terhadap outlier. Karena berbasis kepadatan, algoritma MinShift clustering ini kurang sensitif terhadap data yang menyimpang. Di balik kelebihan itu juga ada kekurangan. Yang pertama adalah kompleksitas komputasi tinggi. Jadi algoritma ini tuh memiliki kompleksitas waktu yang tinggi terutama untuk dataset yang besar. Terus sensitif terhadap pemilihan bandwidth. Jadi hasil dari cluster ini sangat bergantung pada nilai bandwidth yang dipilih. Next. Nah, berikut adalah studi kasus yang kami ambil yakni Mall Customer Segmentation with Min-Shift Clustering, di mana segmentasi pelanggan menggunakan algoritma Min-Shift Clustering dengan mengidentifikasi kelompok pelanggan berdasarkan umur, pendapatan tahunan, dan skor pengeluaran. Next. Nah, berikut adalah segmentasi pelanggan mall dengan langkah pertama yang kita lakukan adalah import pandas dan juga nanti dari library, lalu Matplotlib, Seaborn untuk visualisasi, lalu kita menggunakan metode cluster, kita import min-shift dengan estimasi bandwidth, lalu pre-processing import min-max color untuk standarisasi, dan model section import train test split untuk tes data. Lalu kita menampilkan data dengan data dari Mall Customer CSV, ini data didapat dari Kaggle, di mana data tersebut terdiri dari beberapa kolom atau variabel dari customer ID, gender, age, annual income, dan spending score. Lalu kita juga mengecek apakah data tersebut ada missing value, ternyata uh, tidak ada data missing value. Lalu kita juga melihat data shape ini untuk melihat dimensi dari bentuk data itu sendiri ada 200,5, di mana data tersebut terdiri dari 200 data dan 5 kolom. Lalu kita melihat deskripsi data. Kita dapat melihat count, min dari masing-masing variabel, lalu ada standar deviasi, min, dan juga max. Nah, lalu kita lanjut untuk visualisasi, kita menggunakan histogram.
di mana kita dapat melihat dari histogram umur, ternyata rata-rata rentang tertinggi itu ada di kisaran umur 30 sampai 40 tahun. Lalu buat annual income atau pendapatannya ada di kisaran 60 sampai 80 K dolar, itu yang tertinggi. Lalu di spending score-nya, dapat yang tertinggi itu ternyata di kisaran 40 sampai 60 untuk skornya. Lalu kita juga bisa melihat ternyata di sini, eee eee, dominan adalah pelanggan perempuan, female, didominasi atau pelanggan female. Dilanjut untuk visualisasi kita juga bisa menggunakan distribusi plot, di mana dari variabel annual income dan age didapatkan distribusi yang cukup merata. Dilihat dari titik-titik yang tersebar merata. Lalu kita juga melihat distribusi dari spending score atau spending score dan juga age-nya, dapatkan juga ternyata distribusinya merata karena titik-titik tersebar secara merata. Lalu kita juga melihat distribusi dari annual income dan juga spending score ternyata terdapat kelompok-kelompok dan tidak terlalu merata seperti distribusi sebelumnya. Lalu kita juga menyalin data tersebut dengan data satu, lalu kita drop untuk menghapus kolom yang tidak relevan, yakni nomor customer ID dan juga gender untuk dilakukan analisis cluster menjadi data satu. Lalu kita menggunakan scalar untuk standarisasi data tersebut dan kita menyimpan sebagai data dua. Lalu kita lakukan analisis cluster yang akan dijelaskan pada teman saya. Oke, selanjutnya untuk analisis cluster, tapi sebelum itu kita harus memisah dulu antara data train dan juga data testnya, seperti pada layar. Kemudian selanjutnya kita mengestimasi bandwidth-nya, dan kemudian melakukan min-shift clustering dengan bandwidth yang sudah diestimasi. Kemudian untuk menentukan jumlah clusternya akan dilakukan labels unique, sehingga didapatkan hasil yaitu 10 cluster yang terbentuk. Nah, selanjutnya kita visualisasikan bagaimana hasil dari clusteringnya pada grafik 3 dimensi berikut. Karena kita ada 3 variabel, jadi grafiknya menjadi 3 dimensi. Nah, selanjutnya akan dijadikan sebagai tabel untuk hasil dari clusteringnya tadi, di mana masing-masing data dikelompokkan di cluster berapa. Dan selanjutnya, untuk plot dari masing-masing clusternya sebagai berikut. Next. Plotnya, nah dijabarkan dalam bar chart untuk masing-masing statistik dari tiap-tiap klasternya, mulai dari 0 hingga klaster 9, yang dimana ada 10 klaster. Next. Nah, untuk menjadikan pembanding nih, kita menggunakan K-mean clustering juga untuk membandingkan hasilnya. Seperti biasa, kita menentukan dulu jumlah klasternya. Di sini kita samakan dengan klaster yang sebelumnya yaitu 10, jadi kita isi N klasternya 10. Dan didapatkan hasil clusteringnya. Next. Ini masih 2 dimensi, next-nya ini. Nah, di sini sudah ada hasil 3D-nya. Nah, nanti kita bandingkan dengan hasil yang di bawahnya itu merupakan hasil dari yang sebelumnya tadi, yang min-shift clustering. Untuk yang sedang tampil ini merupakan hasil K-mean clustering, di mana terdapat ya perbedaannya jelas sekali untuk hasil clusteringnya. Scroll ke bawah. Nah, di bawah ini merupakan hasil dari min-shift clustering. Jadi, dapat dilihat kalau hasil clusteringnya itu lebih bagus di min-shift clustering karena dia lebih mengelompok sesuai yang sudah dijelaskan pada materi sebelumnya, kalau berdasarkan kepadatan antara masing-masing titiknya. Oke, mungkin sekian dari kami. Saya kembalikan ke Abgaza. Oke, terima kasih Amel dan Ratna atas penjelasan yang luar biasa yang telah diberikan. Mungkin sekian penutup dari kelompok kami. Mungkin kalau misalkan ada salah kata atau perbuatan, mungkin kami mohon maaf dan sampai jumpa di proyek-proyek selanjutnya. Terima kasih.